Bismillahirrahmanirrahim, dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kita kesempatan untuk mendengarkan kitab Islami dalam kitabun majelis ini. Pembahasan kali ini dari kitab Al-Fath Al-Rabbani karya Syaikh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. Majelis 48, Amal Syalih. Pada hari Selasa sore tanggal 8 Syaban 545 Hijriah, Syaikh Abdul Qadir Jailani menyampaikan ceramahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berhias untuk manusia dengan sesuatu yang mereka sukai, dan menampakkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu yang dia benci, maka ia menjumpai Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedang dia murka kepadanya. Dengarkanlah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini wahai orang-orang munafik, wahai orang-orang yang menjual akhirat dan menukarnya dengan dunia, wahai orang yang menjual Allah Azza wa Jalla dengan makhluk, wahai orang yang menjual sesuatu yang kekal dengan yang fana. Sungguh engkau telah merugi dalam jual belimu itu. Bahkan engkau kehilangan modalnya. Celakalah engkau. Kalian meremehkan kebencian dan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya orang yang berhias dengan sesuatu yang tidak ada padanya akan melahirkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hiasilah lahirmu dengan adab syariat, dan hiasi batinmu dengan mengeluarkan makhluk dari dalam hati. Tutuplah pintu mereka. Hilangkan mereka dari dalam hatimu seolah-olah mereka tidak diciptakan. Engkau tidak melihat manfaat dan bahaya pada diri mereka. Engkau terlalu sibuk dengan hiasan badan, dan melupakan perhiasan hati. Hiasan hati adalah tauhid, keikhlasan, dan mempercayakan segala hal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa mengingatnya dan melupakan segala sesuatu selain Dia. Nabi Isa alaihi salam berkata, amal syalih adalah sesuatu yang berat untuk diamalkan. Wahai orang-orang yang bodoh dan tolol terhadap urusan akhirat dan terlalu cerdik untuk urusan dunia, akalmu tidak memberikan manfaat bagimu. Berjuanglah untuk mencapai keimanan, pada saat engkau telah mencapainya, bertaubatlah mohon ampunlah, dan menyesallah. Tumpahkan air matamu deji atas pipi, sesungguhnya menangis karena merasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dapat mematikan api neraka, api kemaksiatan dan api kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila engkau telah bertaubat dengan hatimu, sesungguhnya cahaya taubat yang benar itu akan nampak pada wajahmu. Wahai muridku, bersungguh-sungguhlah dalam memelihara nuranimu semampumu, sekalipun engkau kalah maka engkau akan diampuni. Cinta dapat menghancurkan dinding tabir, yakni dinding malu, dinding wujud, dan dinding pandangan makhluk. Orang yang mukallaf diperintahkan untuk mengeluarkannya dan orang yang kalah akan mencelak dengan debu kakinya. Karena yang pertama berbentuk diri dan yang kedua berbentuk hati. Yang pertama berbentuk makhluk dan yang kedua berupa pemberian Tuhan. Berusahalah agar engkau menjadi Dia, bukan menjadi dirimu. Berusahalah agar kamu tidak bergerak untuk mengambil manfaat atau menolak bahaya. Apabila engkau melakukan hal itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengutus malaikat untuk melayanimu dan melenyapkan bahaya dari dirimu. Jadikan dirimu bersamanya, seperti mayat bersama dengan yang memandikannya, seperti Ashabul Kahfi bersama Jibril alaihi salam. Jadikanlah engkau bersamanya tanpa wujud, tanpa pilihan, tanpa pengaturan, dan dalam segala hal. Berdiri tegaklah di hadapannya dengan kaki keimanan dan dirimu ketika turun ketentuan takdir kepadamu. Keimanan menetap ketika adanya takdir, sedangkan kemunafikan akan melarikan diri dari takdir. Setiap berlalunya malam dan siang, kemunafikan semakin lemah, hawa nafsu, dan wataknya semakin gemuk. Pandangan hati dan nuraninya menjadi buta. Pintu rumahnya nampak kokoh, tetapi di dalamnya rapuh dan hancur. Zikir yang dilakukannya hanya pada lisan, sedangkan hatinya tidak. Kemarahannya hanya karena hawa nafsu, bukan dilandasi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya dengan orang mukmin, zikir yang dilakukannya karena Allah, ia berzikir dengan lisan dan hatinya, bahkan lebih banyak berzikir dengan hati, sedangkan lidahnya terdiam, kemarahannya dilandaskan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, bukan karena hawa nafsu yang ada pada dirinya. Ia tidak mendengki dan juga tidak didengki. Ia tidak membenci orang-orang yang sudah seharusnya menerima bagian masing-masing. Wahai muridku, jauhilah olehmu rasa benci terhadap orang yang menerima bagiannya. Orang yang mendapatkan bagian itu akan selamat dan naik, sedangkan engkau akan binasa, jatuh dan hina. Bagaimana engkau akan mengubah bagiannya dengan penentangan yang engkau lakukan, padahal ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berlaku sejak dulu sesuai dengan ilmunya. Apabila engkau menentang ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berlaku sejak zaman dahulu,
baik yang berhubungan dengan dirimu maupun orang lain, maka engkau akan jatuh dari pandangannya, dan amalmu pun jadi tidak berguna. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang beramal lagi kepayahan. Quran Surat Al-Ghasyiyah 3. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang juga, orang yang terpelihara adalah orang yang pandai. Janganlah kembali dari tujuan yang engkau tuju, dengan alasan ujian yang diturunkan kepadamu. Tunggulah, dia akan mengangkat semuanya darimu, jangan putus asa karena dari waktu ke waktu akan senantiasa ada jalan keluar. Setiap hari Allah Subhanahu wa Ta'ala sibuk mengatur segala urusan, berpindah dari satu kaum ke kaum yang lain. Bersabarlah bersamanya dan ridalah dengan ketetapan takdirnya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kamu tidak mengerti barangkali Allah mengadakan sesuatu itu sebagai hal yang baru. Quran Surat At-Talaq 1. Apabila engkau bersabar, maka ujian itu akan menjadi ringan dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan hal yang baru untukmu, di mana hal itu dia sukai dan juga engkau sukai. Apabila engkau berkeluh kesah lagi menentang, maka ujian itu akan menjadi lebih berat, dan akan ditambahkan siksa bagi dirimu karena penentangan yang engkau lakukan. Penentangan yang muncul dari dirimu disebabkan berdirinya dirimu dengan hawa nafsu dan kecintaanmu terhadap dunia dan sikap rakusmu. Wahai manusia, jika memang menjadi suatu keharusan, hendaklah nafsumu itu berdiri di pintu dunia, sedangkan hatimu berada di pintu akhirat, dan nuranimu berada di pintu Tuhanmu. Kemudian nafsu berubah menjadi hati, yakni nafsumu itu merasakan apa yang dirasakan oleh hati. Kemudian hati berubah menjadi nurani karena telah merasakan apa yang dirasakan oleh nurani. Kemudian nurani pun melebur di dalamnya sehingga tidak merasakan apa-apa lagi. Kemudian ia dihidupkan untuknya bukan untuk selain dia. Pada saat itulah uang tidak lagi berharga pada pandangan matanya. Inilah tujuan yang paling pokok yang kekal. Beruntunglah orang yang mengetahui dan percaya dengan apa yang aku katakan, beruntunglah orang yang mengamalkannya dengan penuh keikhlasan, dan beruntunglah orang yang mengamalkannya kemudian pengamalannya itu menjadikan ia dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai muridku, apabila engkau mati maka engkau akan melihatku dan mengenalku dari sebelah kanan dan kirimu. Engkau akan menemukan bahwa aku memikul beban untukmu, menolak keburukan untukmu dan memohon demi kebaikanmu. Sampai kapan engkau akan bersekutu dengan makhluk dan bergantung kepada mereka? Engkau harus mengetahui bahwa tidak seorang pun dari mereka yang dapat memberimu manfaat ataupun menolak bahaya darimu, baik yang fakir maupun yang kaya, baik yang hina maupun yang mulia. Hendaklah engkau bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kepada makhluknya, tidak kepada usahamu, daya dan juga kekuatanmu. Bergantunglah kepada keutamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bergantunglah kepada Zat yang menjadikanmu sanggup berusaha, Zat yang memberikan rizki kepadamu. Apabila engkau telah melakukan hal itu, maka nuranimu akan bersamanya, dia akan memperlihatkan keajaiban-keajaiban kekuasaannya kepadamu. Hatimu akan sampai kepadanya. Setelah itu, engkau akan mengingatnya, sebagaimana ahli surga mengingat saat-saat ketika masih di dunia. Apabila engkau mampu membakar jendela, sebab akibat, maka engkau akan sampai kepada pembuat, sebab akibat itu. Apabila engkau membakar kebiasaan, maka kebiasaan akan membakarmu. Barang siapa yang melayani maka dia akan dilayani. Barang siapa yang taat maka dia akan ditaati. Barang siapa yang memuliakan maka ia akan dimuliakan. Barang siapa yang mendekat, maka ia akan didekati. Barang siapa yang tawadhu, maka derajatnya akan diangkat. Barang siapa yang berakhlak baik, maka baiknya perilaku akan mendekatinya dan barang siapa yang beradab buruk maka dia akan dijauhkan. Baiknya adab adalah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buruknya adab adalah berbuat maksiat kepadanya. Wahai manusia, jangan menunda bekal ikan, sedangkan perhitungan ada padanya. Segerakanlah bekal untuk dirimu selagi masih berada di dunia sebelum sampai ke akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla malu menghisab hamba-hambanya yang wara terhadap dunia. Hadis riwayat At-Tabrani. Hendaklah engkau bersikap wara, jika tidak maka kehinaan ada di depan mata. Bersikap waralah dalam menggunakan harta di dunia. Apabila tidak maka hawa nafsumu akan mempermainkanmu dan engkau akan merugi di dunia dan akhirat. Uang merupakan rumah neraka dan kedukaan, apalagi apabila engkau memperolehnya dengan cara yang haram dan mempergunakannya melalui jalan yang haram. Kelak engkau akan membuktikan kebenaran yang aku katakan. Hari ini engkau buta dan tuli. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kecintaanmu terhadap sesuatu akan membuat engkau buta dan tuli. Kosongkan hatimu dari dunia, buat ia lapar dan haus sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang akan memenuhinya, memberikan ia makan dan minuman. Serahkan dirimu lahir dan batin kepadanya. Jadikanlah dirimu sebagai bekerja karena dunia adalah tempat untuk bekerja dan akhirat adalah tempat memperoleh balasan. Di sanalah tempat pemberian dan tempat menerima hadiah. Demikianlah keadaan umum orang-orang yang syalih, tetapi ada juga keadaan orang yang langka. Mereka tidak banyak beramal di dunia, tetapi mendapatkan pemberian dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mendapatkan kenikmatan sebelum sampai di akhirat. Padahal mereka hanya menjalankan kewajiban dan tidak begitu memperhatikan hal yang sunnah. Sesuatu yang fardhu tidak dapat gugur dalam setiap keadaan dan kedudukan. Keadaan ini hanya berlaku bagi beberapa orang saja di antara hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini benar-benar sesuatu yang langka. Wahai muridku, zuhudlah dan berpalinglah. Tenanglah dan jangan tergesa-gesa. Seandainya ada bagian yang harus engkau terima dari dunia, maka ia akan datang kepadamu dengan sendirinya dan engkau tetap dalam keadaan mulia. Jangan makan diringi dengan hawa nafsumu, karena hal itu akan menghalangi hatimu dari Tuhanmu yang Maha Agung. Seorang mukmin sejati tidak makan untuk nafsunya dan tidak minum dengan nafsunya. Dia tidak memakai pakaian karena nafsu, tidak juga bersenang-senang untuknya. Yang ia lakukan adalah berbekal untuk memperkuat diri sehingga mampu melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia makan untuk mengokohkan pijakan kakinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia makan dengan tuntunan hukum syariat, tidak berdasarkan hawa nafsunya. Adapun seorang wali, ia makan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan wali abdal, ia makan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun Aud, makannya dan aktivitasnya seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tidak, dia adalah pembantu beliau, wakil sekaligus khalifah di antara umatnya. Ia adalah khalifah pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Khalifah Allah di muka bumi. La adalah khalifah secara batin, sedangkan Imamul Muslimin adalah pemimpin secara lahir. Sehingga tidak boleh seorang mukmin pun yang tidak menaatinya. Pemimpin kaum mukminin yang adil disebut dengan istilah Qutbu Zaman. Jangan mengira bahwa hal itu mudah dan sederhana. Sesungguhnya setiap amalmu, lahir ataupun batin, tetap dicatat. Kelak pada hari kiamat akan diperlihatkan kepada kalian. Bersama itu akan disaksikan oleh para malaikat yang mengemban tugas mengawasi di dunia. Mereka menuliskan setiap kebaikan dan keburukan. Bersamanya terdapat 99 lembar catatan. Setiap lembar luasnya sejauh mata memandang. Pada lembaran itulah dicatatnya setiap kebaikan dan keburukan, serta semua perbuatan yang engkau lakukan. Kemudian engkau diperintahkan untuk membacanya. Apabila di dunia tidak pernah melakukan kebaikan, maka di sana ia tidak bisa melihat catatan itu dan tidak bisa membacanya. Sesungguhnya dunia adalah darul hikmah, dan akhirat adalah darul kudrah. Dunia memerlukan sebab akibat dan alat, sedangkan akhirat tidak membutuhkannya. Apabila seseorang hendak membantah apa yang ada dalam catatan itu, maka anggota badannya akan bersaksi. Semuanya akan berbicara dan menceritakan segala perbuatannya di dunia. Sesungguhnya engkau diciptakan untuk suatu tujuan yang besar. Tidakkah engkau perhatikan firman-Nya? Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Quran Surat Al-Mu'minun, 115. Ya Allah, berilah kami taufik untuk mengerjakan hal-hal yang engkau ridai. Ya Allah, terangilah hati kami. Tunjukkanlah ia kepada MU, sucikanlah nurani kami, dan dekatkan ia kepada MU. Ya Allah, tunjukilah hati kami untuk sampai kepadamu. Ya Allah, anugerahkan kepada kami ilmu dan keikhlasan dalam mengamalkannya. Ya Allah, lunakkanlah hati kami untuk menerima keputusan dan takdir MU. Ya Allah, marifatkan kami kepada Engkau sehingga kami dapat mengenal Engkau. Ya Allah, fanakanlah kami dari segala sesuatu selain Engkau, pertemukan kami dengan Engkau. Ya Allah, berilah kami manfaat dari apa yang kami katakan, dan berilah mereka manfaat dari apa yang mereka dengar dariku. Ya Allah, anugerahkan kepada kami penerimaan atas takdir MU dalam setiap keadaan. Ya Allah, bantulah kami untuk memerangi nafsu kami. Ya Allah, tolonglah kami dengan ketaatan kami kepada MU, dan jangan hinakan kami dengan kemaksiatan yang kami lakukan. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Amin ya Rabbal Alamin. Berlanjut ke pembahasan selanjutnya.